Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Utusan Kristal Suci bab 5. Sambutan kepada utusan baru. Di tengah jalan utama yang dipenuhi oleh penduduk yang berlalu lalang, Dimas berjalan mengikuti tentara penjaga. Secara tak disengaja, lelaki bumi itu mendengar bisikan dari warga setempat yang menyangka bahwa Nadella, Dewi penjaga kristal suci, telah mengirimkan utusannya. Karena tidak mau ambil pusing, Dimas hanya berjalan tanpa mengatakan apa-apa. Setelah belasan menit berjalan, kini Dimas telah tiba di depan istana Hadena Empire yang seluruhnya terbuat dari batu. Tentara penjaga melaporkan akan menemui sang kaisar pada rekannya yang bertugas menjaga di depan pintu utama. Beberapa saat kemudian, para penjaga istana memberi izin untuk masuk. Kemudian, penjaga gerbang menetap Dimas dan berkata, "Ikuti saya, sang utusan kristal suci. Saya akan mengantarkan Anda ke ruang singgasana." Dimas mengangguk dan berjalan mengikutinya di belakang. Di dalam istana, terdapat lorong panjang dengan hamparan karpet merah yang membentang. Dinding batu dihiasi dengan lentera berisi kristal bercahaya kuning keemasan. Lelaki berambut hitam itu terkagum karena tidak mungkin adanya aliran listrik di dunia barunya itu. Ia menganggap bahwa sumber energi di sekitarnya berasal dari sihir. Setelah berjalan selama beberapa menit, penjaga gerbang membuka pintu sebuah ruangan. "Masuklah, Tuan. Yang mulia ingin bertemu dengan Anda." Dimas langsung menuruti apa yang diperintahkan padanya. Di balik pintu itu, terdapat seorang lelaki berusia sekitar 50 tahunan duduk di kursi tahta. Sebuah mahkota menghiasi kepalanya yang seluruh rambutnya telah memutih, menunjukkan aura penuh karisma layaknya seorang raja. Tidak salah lagi, dia adalah Alfonso Henada, pemimpin tertinggi di Kekaisaran Henada. "Selamat datang, wahai sang utusan kristal suci. Saya telah menunggu kedatangan Anda," ucapnya lalu tersenyum. Rasa kebingungan setengah mati memenuhi batin Dimas. Bagaimana tidak, ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan langsung dengan seorang pemimpin kekaisaran yang pastinya memiliki otoritas paling tinggi. Akhirnya, lelaki bersurai hitam itu berlutut. Dalam saat bersamaan, menempelkan kedua tangan di depan wajahnya. "Salam hormat saya yang mulia. Ada apakah gerangan Anda memanggil saya?" Alfonso hanya tertawa pelan dan bertanya, "Apakah itu cara Anda menghormati seorang raja? Baru kali ini saya melihat yang seperti itu." Itu saya hanya bersikap secara spontan saja yang mulia," jawab Dimas canggung. "Sudah, tidak perlu banyak basa-basi lagi," balas Alfonso dengan tegas. Dia menghela nafas sejenak, lalu menambahkan, "Saya benar-benar bersyukur atas kedatangan Anda, wahai utusannya. Maaf jika ucapan saya sedikit lancang, tapi," ucap Dimas penuh keraguan. Alfonso hanya mengangkat alis kanannya dan berkata, "Tapi apa? Katakan saja." "Tapi
Sebenarnya saya masih tidak mengerti untuk apakah gerangan dipanggilnya saya ke dunia ini. Mendengar pertanyaan Dimas tersebut, Alfonso hanya mengangguk pelan. Benar sekali. Waktu pertama saya bertemu dengan Tuan Diki 5 tahun silam, dia juga merasakan apa yang dirasakan. Tiba-tiba, ingatan Dimas tertuju pada seorang pria yang menjadi utusan kristal suci sebelum dirinya. Tanpa memandang wajah sang kaisar, lelaki bersurai hitam itu berucap, "Sekali lagi, saya mohon maaf jika sedikit lancang yang mulia. Apakah yang Anda maksud itu ialah Diki Ernawan?" Sang kaisar hanya mengangguk pelan. Pandangannya ia arahkan kepada lampu gantung di langit-langit. Pembicaraan seketika terhenti. Tak pelak keheningan pun menyeruak dan memenuhi sekitar ruangan singgasana. Dimas merasa sangat canggung. Karena tidak ingin berlama-lama, ia berucap tanpa menatap wajah sang kaisar agar tidak mengurangi rasa hormat. Kalau begitu, saya mohon izin dulu yang mulia." Alfonso sedikit terhenyak karena lamunannya membuyar. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, ngomong-ngomong, siapakah nama Anda, wahai utusannya?" "Nama saya Dimas Santoso yang mulia." Kaisar Alfonso mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, sampai bertemu di lain waktu, Tuan Dimas." Dimas seketika berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan tersebut. Dia menelan ludah dan keringat yang bercucuran di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa memungkiri lagi bahwa lelaki itu masih canggung saat menghadap pemimpin kekaisaran yang ada. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal dalam benaknya. Ia masih merasa penasaran dengan sosok Diki Ernawan, sang pendahulunya. Setelah membuka pintu, Dimas mendapati Elina bersandar di dinding. Kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya pemuda itu. "Aku sudah berkata kepada Nona Margaret bahwa kamu ingin bergabung dengan kami, Dimas. Dan sekarang dia ingin bertemu denganmu," jawab Elina lalu tersenyum lembut. "Nona Margaret? Siapa dia?" tanya Dimas kebingungan. "Dia adalah ketua Serikat Petualang, Dimas. Dia bilang ingin bertemu denganmu untuk mengurus pendaftaran sebagai seorang petualang." "Ah, jadi begitu rupanya," kata Dimas sambil mengangguk-angguk. Tanpa disangka, Elina menarik tangan pemuda itu. Dengan senyum lembut, gadis penyembunyi itu berucap, "Ayo Dimas, jangan cuma diam saja." Mereka akhirnya berjalan meninggalkan istana. Dimas menatap rumah-rumah berarsitektur Eropa berjejeran di sisi jalan utama yang cukup padat. Mayoritas bangunan itu terbuat dari kayu dengan bunga yang berwarna-warni di halaman depannya. Lelaki itu merasa kagum dengan suasana hijau di ibu kota Yanada Empire tersebut. Secara tak sadar, Elina terus menggenggam tangan pria itu sambil terus berjalan. Dengan pipi yang berwarna merah sepenuhnya, Dimas berkata, Bisakah kau melepaskan tanganku? Aku bisa jalan sendiri." Seketika Elina menghentikan langkahnya. Kemudian pipi gadis penyembuh itu ikut merona kemerahan sampai ke telinga. Maaf, aku hanya refleks menarik tanganmu," ucapnya lalu melepas tangan Dimas. Mereka kembali berjalan ke gedung Serikat Petualang yang terletak di distrik selatan.
Tetapi Dimas melihat para warga yang menatap dirinya dengan penuh rasa tidak percaya. Karena merasa tidak nyaman, pemuda itu menghampiri salah satu dari mereka yang ternyata 2 orang wanita parubaya yang baru saja pulang berbelanja. "Maaf ibu-ibu, tapi apa ada yang salah dengan saya?" Salah satu dari wanita tersebut menunjuk kristal suci yang ada di dada Dimas. "A- Apakah Anda adalah seorang yang diutus oleh Sang Dewi?" Dimas menunduk untuk melihat ke bagian dadanya. Ia mengangkat wajahnya dan menjawab, kenapa ibu bertanya seperti itu?" Perempuan yang lainnya menjawab, "Jika seseorang mengenakan kalung kristal suci, sudah pasti dia adalah utusan dari Dewi Nadela." Dimas kembali menunduk dan melihat dadanya. Dia sama sekali tidak tahu asal-muasal kalung permata kuning keemasan yang melingkar di lehernya. Terlebih lagi, sejak kapan dia memakai benda itu? Pemuda itu mengangkat wajahnya dan menjawab, "Maaf, tapi saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya baru pindah dari bumi, dunia tempat saya berasal." "Ah, sama seperti Tuan Diki Ernawan. Dia juga berasal dari sana," ucap perempuan yang lain. Lagi dan lagi nama Diki Ernawan kembali terngiang di batin Dimas. Banyak pertanyaan terlintas di dalam benaknya. Apa saja yang telah Diki lakukan di dunia asing ini? Lalu, apa dia benar-benar sudah tewas? Dan juga, apa tujuan Sang Dewi memanggilnya ke dunia ini? "Dimas, ada apa?" Pertanyaan dari Elina barusan membuat Dimas tersentak, membuyarkan lamunan yang memenuhi seisi dalam pikirannya. Dia menoleh ke arah gadis pirang itu dan berucap, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya melamun saja." Jadi pria ini temanmu, Elina?" tanya wanita yang pertama. Perempuan berselai pirang itu mengangguk pelan lalu tersenyum. "Benar, saya tidak sengaja bertemu dengannya di hutan Bushwick." Perempuan pertama tersenyum meski wajahnya nampak sedikit perih, sedikit sedih. "Setidaknya kami bersyukur bahwa Dewi Penjaga Kristal Suci telah mengirimkan utusannya kembali." "Benar, karena utusannya yang pertama sudah gugur. Selain itu, saja kegelapan bersama goblin bawahannya muncul dan membuat keresahan," tambah wanita parubaya yang lain. Kalau begitu, kami pamit dulu. Ada sesuatu yang ingin kami lakukan," ucap Dimas mengalihkan pembicaraan. Secara tanpa disadari, pemuda itu menggenggam tangan Elina. "Baiklah, semoga hari Anda menyenangkan, wahai utusan kristal suci." Dimas mengangguk pelan dan berucap, "Terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan juga." 2 perempuan parubaya itu pergi diikuti oleh Dimas yang menarik tangan Elina. Dengan pipi yang memerah padam, gadis penyembuh tersebut bertanya, kenapa kamu menarik tanganku?" Maaf, aku tidak sengaja," ucap Dimas panik, lalu melepaskan pegangan tangannya. Dalam hati, dia mengumpati dirinya yang melakukan perbuatan tadi secara tidak sadar. Meski begitu, jantungnya berdetak cepat bagaikan genderang perang. Elina tertawa geli sampai memegang perutnya. "Ya ampun, Dimas. Reaksimu sangat lucu. Sudahlah, Bu. Bukankah kita harus ke gedung Serikat Tualang?" kata pria bersulai hitam tersebut. Elina hanya mengangguk dan tersenyum untuk menahan tawa. Tak lama berselang, mereka melanjutkan perjalanannya ke distrik selatan bersambung.